Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita Muhlis ya. Pak Ustadz, apakah ketenangan batin menjadi salah satu syarat keberhasilan menjalani sebuah laku? Ya. Ketenangan batin itu ya karena di dalam penghayatan penjiwaan ya, ketika Anda menjalani sebuah laku, penghayatan penjiwaan, itu ketenangan batin itu yang kita tuju ya. Artinya ketika Anda berproses ya, ketika Anda berproses mengamalkan sebuah amalan pengasihan, kalau ketenangan batin itu tidak bisa Anda dapatkan, maka amalan pengasihan Anda sudah pasti gagal ya. Itu pertanyaan saudara Muhlis. Terus Ahmad Zainun, Pak Ustadz, mohon pencerahan untuk pelet runcang Banten termasuk ilmu hitam atau putih. Menurut pengijazah termasuk jalur kanan ilmu putih. Nah, kalau sudah ada embel-embelnya pelet itu ya kebanyakan ilmu hitam. Ya, mana ada orang itu ngomong ini ilmu hitam gitu ya, kepada diri Anda. Ya enggak mungkin. Ya, kita harus cerdas sedikit ya. Nah, terus itu bisa Anda buktikan pada saat pengamalannya bagaimana ya gitu loh ya. Saya enggak paham ya teman-teman ya, enggak paham maksudnya runcang itu ya. Saya belum mendengar ya ilmu itu ya, baru kali ini. Tapi kalau sudah ada embel-embelnya pelet ya sudah. Itu ilmu hitam, kebanyakan seperti itu. Nah, bisa Anda telusuri dengan ritual apa yang Anda lakukan ketika mengamalkan amalan pengasihan tersebut. Ya, misalkan Anda mengamalkan amalan pengasihan pakai buhul ya, itu ilmu hitam jelas ya. Ambil rambutnya, itu ilmu hitam. Ilmu putih itu enggak pakai media-media gitu ya. Ya, artinya cukup visualisasi doa ya, wirid itu saja yang dilakukan secara konsisten, istiqomah. Pada hakikatnya amalan pengasihan itu yang ilmu putih itu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa Anda gitu loh. Jadi kalau Anda ingin berhasil, bagaimana supaya doa Anda ini dikabulkan? Walaupun ya, doa yang kita panjatkan itu khusus untuk pengasihan. Ya. Paham ya? Doa yang kita panjatkan itu doa khusus untuk pengasihan. Sebelum saya baca ratib, saya visualisasi sekelas habis baca amalan sholawat, saya bangkit, hati menjadi tenang, hati saya semakin target jodoh saya. Maksudnya bagaimana? Punya pengasihan tapi tidak pede, bagaimana Ustaz? Punya pengasihan tapi tidak pede, ya berarti nggak berhasil. Anda hanya punya saja. Ya, saya punya pengasihan surat Yusuf. Ya. Saya sudah amalkan, tapi saya tidak pede. Berarti apa? Kualitasnya kurang, ya. Kualitasnya itu perlu ditambah. Harusnya pede. Anda punya pengasihan, amalan pengasihan, ya. Dan itu sudah Anda tirakati, pasti pede. Ya. Keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau target ketika ketemu responnya baik dan terbuka, tapi ketika tidak bertemu misalnya 2 minggu tidak ada kabar, apakah ini termasuk berhasil atau gagal? Ya gagal, belum berhasil ya. Belum ada reaksi. Kalau target itu katakanlah berhasil, itu ya sudah pasti ada reaksi gitu ya. Terus apa lagi nih? Kalau setiap sholat baca 500 bagaimana Pak Lu? Maksudnya baca 500 apa ini ya? Kalau kasih pertanyaan itu yang jelas teman-teman ya. Kalau Anda katakanlah Anda komentar ya di satu video ya. Bisa jadi video itu sudah 1 minggu lalu yang saya buat. Saya pasti lupa ya. Jadi ketika Anda bertanya tidak tahu, itu susun kalimatnya lengkap, jangan sepotong. Ya,
supaya penjelasan yang saya berikan itu bisa maksimal itu loh. Tidak seperti ini ya, Yokip ini ya. Kalau setiap sholat baca 500 gimana Pak Ustadz? Maksudnya setiap sholat, Anda sholat itu baca amalan pengasihan. Ya tidak boleh tuh. Sholat ya bacaan sholat saja. Habis sholat baru baca. Ya. Caranya seperti itu. Anda baca 500 kali, ya kurang. Minimal 1000. Ya, atau 10.000. Ya, caranya seperti itu. Ya. Jadi dimaksimalkan, jangan setengah-setengah. Ketika punya amalan untuk rezeki dan karir dan sudah biasa diamalkan, bolehkah kita mengamalkan ASEAN Surat Yusuf ayat 4? Apakah tidak akan tabrakan? Pasti akan tabrakan. Ya, supaya menghindari efek tabrakannya, ya, Anda jangan gabung jadi satu, Anda jeda. Ya, Anda jeda. Terus juga bisa diredam ya dengan membaca sholawat. Caranya seperti itu. Misalkan ya, Anda mengamalkan kerezekian ya habis asar. Jangan habis asar Anda mengamalkan surat Yusuf ayat 4, jangan. Anda amalkan katakanlah mau tidur. Nah, terus ditutup dengan sholawat. Nah, supaya tidak ada efek, tapi tetap ya gesekan antar amalan itu pasti ada. Nah, ini tergantung dari pengendalian diri Anda. Ya silakan saja dicoba, tidak ada masalah gitu ya. Nah, biasanya efeknya gini ya. Kalau katakanlah amalan itu katakanlah lebih kuat surat Yusufnya, maka amalan kerezekian Anda itu tidak Anda akan amalkan lagi. Biasanya seperti itu. Itu efeknya seperti itu. Ya. Yang mungkin Anda dengar materi-materi yang saya sampaikan, ketika ini amalan untuk penjagaan, ini amalan untuk pengasihan, ini kan bertolak belakang. Lah itu yang berbahaya itu di situ. Kalau amalan kerezekian, karir, ya, pengasihan ini kan masih sejalan. Walaupun amalannya beda, tetap walaupun amalannya tujuannya sama. Ya, secara umum sama ya, secara khusus beda. Tujuan umumnya pengasihan, ya, kewibawaan, ya. Rezeki itu kan dengan pengasihan kan hampir sama toh secara umum. Secara khusus beda tadi, satu untuk lawan jenis, satu untuk masalah finansial ya, walaupun sama seperti itu tetap akan ada gesekan. Nah, ini tergantung dari kemampuan Anda untuk mengendalikan itu, pasti ada reaksinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.